Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah orang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Orang-orang Farisi biasanya tidak berteman dengan orang-orang Herodian. Orang Farisi itu tidak suka membayar pajak. Mereka taat sekali dengan hukum Taurat, dan hukum Taurat mengatakan kamu dilarang menyembah gambar-gambar berhala, ya. Jadi untuk mereka sangat taat, membayar pajak itu pun atau memakai uang dinarius itu yang ada gambar sang kaisar itu tidak bisa. Lalu para pengikut Raja Herodian ini, mereka suka menekan agar orang-orang membayar pajak karena mereka berkuasa, ditolong oleh sang penjajah para Romawi ini. Ya. Jadi kita ada orang-orang Herodian, orang-orang Farisi yang musuh, tetapi kali ini mereka bersekongkol. Ya. Kenapa mereka bersekongkol? Mereka ada satu kesamaan. Mereka berdua benci akan Tuhan Yesus. Mereka iri akan kepopuleran Tuhan Yesus, di mana dia berbicara, banyak orang datang mendengarkan dia. Lalu mereka bersekongkol, dan Tuhan Yesus tahu, ya, kemunafikan hati mereka, sehingga ia bertanya, mengapa kamu, ya, mencobai aku?" Tapi Tuhan Yesus itu baik. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang mencobai dia, mau mencelakai dia balas dengan sebuah pengajaran. Dia tidak memberikan jawaban yang jelas, kaisar atau Tuhan. Bukan atau, tetapi dan. Membayar pajak untuk orang Yahudi ini, itu sewaktu pajak itu dikeluarkan, ya, 1 denarius itu diwajibkan kepada semua orang Yahudi yang sudah berumur dewasa. Kalau kita berumur dewasa, umur 18, ya. Kalau untuk orang Yahudi, kita ingat waktu Tuhan Yesus pergi ke Bait Allah, ya, lalu dia tinggal di Bait Allah, orang tuanya pergi. Kenapa dia tidak bilang kepada orang tuanya lagi? Karena umur 12 itu dia sudah menjadi dewasa. Dia punya hak
untuk pergi kemana dia pergi. Ya. Makanya orang tua mencari dia dan dia tidak berkata kepada orang tuanya, saya di sini boleh tidak, atau begitu saja. Nah, sekarang dari umur 12 semua orang harus membayar 1 denarius yang adalah gaji 1 hari. Waktu dikeluarkan pajak itu banyak pemberontakan sampai tumpah darah. Kalau kita lihat ada demonstrasi omnibus law ini, itu tidak ada apa-apanya dengan waktu pajak kaisar ini dijatuhkan kepada orang Yahudi. Ya, mereka benci sekali. Tapi orang-orang Herodian, termasuk dulu Matius yang Injilnya kita baca ini, dia pemungut cukai. Mereka suka karena mereka pungut itu pajak dan mereka dapat komisi yang besar. Tuhan Yesus hari ini membalas kejahatan, keirian hati mereka, rencana jahat mereka untuk menjatuhkan dia dengan sebuah pengajaran. Dia bertanya, gambar siapa? Lalu dia katakan, berikan kepada kaisar apa yang haknya, apa kewajibanmu kepada kaisar, dan berikan kepada Allah apa kewajibanmu kepada Allah. Mungkin kita berpikir bahwa dua kubu ini, raja kaisar dengan Tuhan, itu adalah dua yang terpisah, A atau B, raja kaisar atau Tuhan Allah. Tapi kekuatan daripada kaisar itu hanya relatif dibandingkan dengan kekuasaan dan kebesaran Tuhan Allah. Kaisar hanya membuat 1 koin yang ada gambarnya dia. Tapi kalau Tuhan Allah, dia menciptakan semua yang kita terima, termasuk tubuh kita sendiri, badan kita. Dari debu kita dibentuk menjadi manusia, itu semua adalah perbuatan Tuhan. Itu karya ilahi. Segala yang kita punya, segala dari diri kita, semuanya adalah milik Tuhan. Jadi kalau kaisar itu kaisar yang benar, dia tahu bahwa segala miliknya pun adalah miliknya Tuhan. Kalau kita mempunyai pemerintahan yang baik dan kita memberikan pajak kita kepada pemerintahan, dan pemerintah juga memberikan itu semua sesuai dengan mereka tahu bahwa itu adalah milik Tuhan juga dan dipercayakan lewat mereka, akhirnya ujung-ujungnya semua diberikan kepada Tuhan. Semua milik Tuhan, semua datang dari Tuhan, semua kembali kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan kita sendiri, Tuhan Yesus, dia sudah memberikan segalanya untuk kita. Tidak hanya dia lahir di palungan, dia besar sebagai manusia di bawah bimbingan Bunda Maria dan Santo Yosef, tapi akhirnya dia pun mati di kayu salib, memberikan seluruh sampai tetes darah terakhir untuk menebus dosa kita. Segalanya dia berikan untuk kita. Tuhan sudah memberikan segalanya untuk kita. Kita diundang oleh Tuhan hari ini. Maukah kita juga memberikan apa yang sudah menjadi kewajiban kita kepada Allah? Apakah kita hanya memberikan kolekte kita saja waktu misa hari Minggu, atau sumbangan kita, mungkin kita tidak bisa pergi ke gereja, kita memberikan sumbangan, nah ini milik Tuhan, yang lainnya milik saya Tuhan. Hanya ini saja milik Tuhan. Ataukah kita berpikir bahwa semua ini adalah milik Tuhan, jadi saya pakai untuk kemuliaan Tuhan. Saya dulu adalah lulusan dari
sekolah SMA Canisius di Jakarta. Santo Canisius itu ada di bawah daripada Ordo Jesuit, Serikat Yesus yang didirikan oleh Santo Ignatius. Santo Ignatius punya moto Ad Maiorem Dei Gloriam. Semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Semua untuk kebesaran Tuhan. Everything is for the greater glory of God. Santo Ignatius menulis sebuah doa. Sebuah doa yang mengatakan bahwa semuanya Tuhan, kebebasanku, kemampuanku, akal budiku, hasratku, kepandaianku, kebebasan, semuanya adalah milik Tuhan. Kuberikan ini semua kepadamu Tuhan. Hanya satu yang aku minta, yaitu adalah kasih karunia. Kita tahu saat kita dibaptis, kita sudah menerima kasih karunia itu yang adalah Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk kita. Kita sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan yang terbesar itu. Sekarang kita bertanya lagi kepada diri sendiri, maukah kita memberikan segala yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan? Ad Maiorem Dei Gloriam. Saya ada satu lagu diambil dari doa Santo Ignatius ini, judulnya adalah Semua Milikmu. Saya akan jadikan lagu ini sebagai doa kita, sebagai renungan kita, untuk juga membantu kita masuk. Tidak mungkin kita melakukannya tanpa kekuatan Roh Kudus. Kita mohon Roh Kudus di dalam doa renungan ini agar kita semakin lagi dikuatkan, dimampukan untuk memberikan cinta kita kepada Tuhan, segalanya kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah memberikan segalanya kepada kita. Kebebasan, kemampuan, akal budiku, segala harta milikku. Pengetahuan, pengertian, seluruh hasratku, ku berikan dalam tangan-Mu Tuhan. Semua milikku, ku serahkan padamu. Pakailah hidupku demi kemuliaan-Mu sesuai rencana-Mu. Kebebasan, kemampuan, akal budiku, segala harta milikku. Pengetahuan, pengertian, seluruh hasratku, ku berikan dalam tangan-Mu Tuhan. Semua milikku, ku serahkan padamu. Pakailah hidupku demi kemuliaan-Mu sesuai rencana-Mu. Semua milik-Mu, satu yang ku pinta, kasih karunia-Mu cukup bagiku. Semua milik-Mu, satu yang ku pinta, kasih karunia-Mu